Halo, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah keamanan jaringan. Di mata kuliah keamanan jaringan pertemuan 5 ini yang menjadi pembahasan adalah mengenai keamanan dari port switch. Nah, kalian sudah tahu fungsi dari switch itu apa? Jadi, switch itu merupakan perangkat jaringan yang fungsinya untuk menghubungkan banyak perangkat. Jadi dia sebagai penyambung. Nah, tentunya jika port ini digunakan sebagai akses untuk bertukar data antar klien, bisa saja apabila peletakannya ini kurang memenuhi keamanan secara fisik, jadi terbuka, sehingga orang lain itu bisa terhubung. Jadi cukup menggunakan misalnya kabel sambungan ke port switch, kemudian dia sudah langsung bisa terhubung ke jaringan. Nah, oleh karena itu kita bisa memproteksi. Jadi tidak sembarang perangkat yang apabila dihubungkan ke switch itu bisa langsung terhubung ke jaringan tersebut. Oke, kita akan melakukan simulasi nanti menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, switch port security ini merupakan salah satu fitur yang ada di switch yang bisa di-manage atau switch manageable yang dimiliki oleh Cisco. Nah, bagaimana cara kerja dari switch port security ini? Ini bisa kalian baca di sini, dia ada beberapa mode: shutdown, protect, sama restrict. Kalau shutdown ini nanti akan mematikan port tersebut. Jadi apabila dihubungkan dia tidak akan memberikan sinyal. Jadi lampunya ini padam atau berwarna merah. Sedangkan kalau restrict, ini portnya masih tetap aktif, hanya saja apabila dia dihubungkan dengan perangkat yang belum terdaftar di switchnya, maka dia tidak akan menerima koneksi. Kalau shutdown tadi, kalau seandainya ada perangkat yang tidak didaftarkan kemudian terhubung dengan port tersebut, misalnya port nomor 1, maka port nomor 1 itu akan mati. Sedangkan ketika nanti dia sudah mati, walaupun pemilik port nomor 1 misalnya klien A ini ingin menggunakan, dia tidak bisa, dia harus diaktifkan terlebih dahulu. Sedangkan kalau restrict, dia tetap nyala, hanya tidak mau bertukar data saja atau menerima atau mengirim paket data. Nah, sehingga ketika misalnya orang yang sudah didaftarkan ke port tersebut, misalnya user B, ingin menggunakan, dia tetap bisa, tidak perlu repot-repot memanggil admin misalnya untuk mengaktifkan port tersebut. Nah, protect sama restrict ini mirip-mirip. Oke, ini kalian bisa baca sendiri perbedaan shutdown, protect, sama restrict. Oke, ini penyebabnya yang bisa menyebabkan. Nah, ini merupakan script yang harus diikuti. Jadi yang kita perlukan di sini hanya sebuah switch. Nanti kita akan bikin skenario-nya menggunakan switch yang ada. Ini seperti biasa, mulai dari mode config, kita harus menentukan interface mana yang ingin kita protect. Kemudian modenya mode akses. Kemudian di sini ada maksimum 1. Nah, yang didaftarkan di sini merupakan MAC address dari alamat perangkat. Ya. Kemudian switch port security violation atau pelanggarannya ini mau dipilih yang mana. Nanti akan kita coba restrict. Kemudian di sini exit. Kemudian ini show untuk melihat apakah konfigurasinya sudah masuk ke dalam switch atau belum. Nah, fungsi dari masing-masing ini nanti ada di sini. Jadi misalnya switch port mode access. Nah, sini gunanya itu untuk assign port as host port. Jadi mendaftarkan port tersebut sebagai port punya host tersebut, ya. Oke, jadi ini nanti kalau mau lihat untuk MAC address tabelnya yang ada di switch tersebut. Oke, ini untuk mereset
Jadi apabila udah ada pelanggaran, kemudian ini shutdown misalnya, kemudian ingin diaktifkan, kita bisa reset di sini. Nah, ini untuk menghapusnya. Jadi dengan perintah ditambahkan no. Jadi untuk menghapus. Ini contohnya. Itu kita akan coba ya, dia berhasil atau enggak. Oke, sekarang kita akan beralih biasa ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita akan mengambil sebuah switch, kemudian ada beberapa klien, misalnya ada 3. Oke, ini PC 0, saya kasih nama hacker. PC 1 ini namanya adalah user A, kemudian PC 2 adalah user B ya. Oke, nah kita hubungkan dia menggunakan kabel strike. Jadi user A kita hubungkan ke switch. Nah, ini harus diingat, kita menghubungkannya ke fast Ethernet 01. Kemudian yang user B nya kita hubungkan ke fast Ethernet 11. Oke, kita kasih alamat IP dulu. Jadi kita kasih manual nih. Sini alamat IP-nya untuk user A 192.168.0.5. Oke, kita close. Sedangkan user B-nya alamat IP-nya 192.168.0.10 misalnya. Oke, terus close. Nah, kecilin dulu. Sekarang kita akan coba testing ya, dengan simple PDU. Kita coba tes. User A kirim paket data ke user B, hasilnya sukses. Begitu juga dari user B ke user A, sukses juga. Nah, sekarang kita akan coba daftarkan nih. Klik 2 kali switchnya, kemudian pilih CLI. Ya, mirip-mirip lah ya dengan yang di router. Tinggal di enter saja. Perintah yang pertama adalah enable, kemudian config T. Nah, setelah ini kalian bisa mengikuti yang ada di sini tadi. Ini untuk supaya videonya cepat, kita tentukan nih interface-nya. Jadi kita daftarkan sesuai dengan yang terhubung tadi. Kalau kita lihat di sini, user A ini kan ke FA01, maka kita pilih yang interface FA01. Oke, berarti INT FA01 kemudian masuk ke sini. Ini bisa di copy, switch port mode access, paste, enter, kemudian switch port security. Ini ya, ini saya tab ya, bukan saya enter. Oke, kemudian langsung dipilih port security,
Jadi yang membedakan sebenarnya mulai dari switch port security ini kalian tinggal cukup menambahkan maksimum 1, MAC address-nya berapa, kemudian ditambahkan ini optional sticky atau tidak. Oke. Jadi kita lanjutkan. Switch port security maksimum 1. Security MAC address. Nah, kita cantumkan. Dari mana tahu MAC address-nya? Kita lihat di sini. Klik 2 kali pada PC. Dan pilih config. Pilih fast Ethernet. Ya. Jadi pilih config, pilih fast Ethernet. Nah, di sini ada tulisan MAC address, jadi bisa kalian copy. Oke, itu caranya. Sekarang kita paste di sini. Nih, sudah di enter. Kemudian selanjutnya modenya restrict, protect atau shutdown. Kita coba yang restrict dulu. Oke. Violation restrict di enter. Oke, sampai di sini dia sudah selesai ya. Nah, cara melihat atau ngetesnya gimana? Cara ngetesnya ini kita bisa close dulu. Sekarang kita coba lagi. Dari user A ke user B ini tetap sukses. IP dari user A ini adalah 005. Nah, logikanya kalau seandainya saya sebagai hacker kemudian saya isi alamat IP yang masih dalam satu kelas 192.168.0.5 ini harusnya kan bisa terhubung, tapi karena ini tadi sudah didaftarkan khusus untuk user A, jadi apabila kabelnya dipakai sama si hacker ini, walaupun dia sudah diisi alamat IP-nya ya, ini kita close dulu. Dia misalnya main ke ruangan kemudian pinjam kabel untuk terhubung ke jaringan, atau dia menyambungkan secara diam-diam, itu bisa juga seperti itu. Sekarang kita coba hasilnya seperti apa. Dari PC hacker misalnya ke user B, fail, padahal IP-nya sama. User hacker user B, kita coba lagi, masih fail. Nah, ketika kabel ini dipakai lagi sama yang berhak, yaitu user A, ini kita tunggu ya, dia harus berwarna hijau dulu bagian switch supaya linknya ready. Oke. Nah, coba pancing. Ini masih fail. Kita coba lagi sampai linknya ini warna hijau ya. Nah, dia udah hijau. Sekarang kita coba user A ke user B, dia sukses ya, sukses. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya yang dipakai adalah kabel user B? User B ini kan alamat atau IP addressnya adalah 192.168.0.10. Nah, kalau dipakai sama si hacker, terus kita ganti alamatnya menjadi 010 misalnya,
atau berapapun ya. Ini coba aja 010 biar sama. Ini kita tunggu linknya sampai hijau. Kalau dia seperti ini ya pasti fail, karena memang linknya belum aktif. Nih kalau kita lihat sini in progressnya juga masih fail. Dia harus ditunggu dulu sampai berwarna hijau. Nah ini udah hijau. Nah kalau seandainya dia menggunakan kabel punya B dari hacker ke user A, dia sukses. Kenapa? Karena interface yang ini, interface yang 11 ini belum didaftar. Jadi kalau seandainya dia nggak didaftar, dia hasilnya seperti ini. Jadi kabelnya ini mau dipakai oleh siapapun ini bisa. Tapi kalau sudah didaftar, hanya MAC address dari perangkat yang sudah didaftar yang bisa menggunakan atau bisa mengakses jaringan. Jadi kalau seandainya ini kita tambahkan, ada di atasnya ada router seperti ini, kemudian ada server. Nah seperti ini, secara logika ini cepat aja. Oke. Oke. Kalau kayak gini secara logika, si hacker ini dia bisa mengakses ke sumber daya yang ada di jaringan tersebut, bisa ke server, bahkan bisa ke keluar atau ke internet. Nah, tapi ketika seandainya link ini sudah didaftarkan, oke, sekarang kita akan daftarkan untuk yang FA11. Kita harus exit dulu sampai di config, lalu kita pilih, oke, kita daftarkan, kita ketik enable config T, sama seperti yang tadi, pilih interface-nya int FA11, kemudian switch port mode akses, baru ini saya besarin. Setelah switch port mode akses, switch port security, kemudian dari sini tinggal tambahkan maksimum 1, kemudian ini kita ganti dengan MAC address perintahnya ya. Nah kita harus tahu dulu nih MAC addressnya. Kita lihat punya user B, kemudian pilih config, pilih fast ethernet dia, copy. Setelah itu kita balik lagi ke switch, kita paste, kita enter. Kemudian violationnya mau apa? Violation misalnya protect, kita enter. Oke. Nah, kita bisa juga melihat di sini switch port atau show port security, interface-nya interface berapa. Ingat di sini ada tanda pagar, jadi bukan di dalam config ya. Kita harus keluar dulu kalau mau lihat. Jadi kita harus exit. Nah, di sini show port security int FA11. Oh, ini ada spasi, harus di spasi int FA11. Nah, port security-nya sudah enable, violation-nya protect. Nah, kalau kita lihat yang FA01 tadi, dia enable tapi modenya restrict. Nah, bagaimana dengan yang lain? Misalnya kita lihat di switch ini ada berapa? Ini ada 21 nih. Misalnya yang 21. Nih beda dengan yang lain. Mode awalnya dia adalah shutdown atau defaultnya, tapi
dia disable. Nah, kita harus mengenable atau mengaktifkannya untuk bisa menggunakan fitur tersebut. Nah, karena ini sudah didaftarkan, kita sekarang coba kalau seandainya kabel ini dipakai oleh si hacker. Oke, dia mau nyoba masuk ke jaringan LAN menggunakan kabel user B. Nah, kita lihat nih, kita tunggu sampai dia berwarna hijau. Kita coba user A ke hacker, failed ya. Kita tunggu sampai dia berwarna hijau, atau dari hacker nyoba connect ke user A nih, udah hijau nih, connect ke user A nih. Logikanya kalau di dalam satu switch aja dia udah nggak bisa terhubung, apalagi dia mau menyeberang ke router ataupun ke server. Jadi sampai di switch aja dia sudah di filter, jadi tidak dikasih akses ya. Oke, untuk materi hari ini seperti itu. Nah, kalian tugasnya adalah mencoba yang shutdown, lalu berikan semacam tulisan atau paper gitu ya, bukan paper ya, makalah tentang perbedaan. Setelah kalian harus cobain tiga-tiganya, violation, protect tadi sudah saya coba, kemudian shutdown, lalu kalian berikan perbedaan tersebut antara restrict, protect sama shutdown, apa beda. Dan jangan lupa di screenshot, dijadikan gambar. Jadi kalau seandainya shutdown tuh hasilnya seperti ini Pak, kabelnya akan berwarna merah seperti ini. Kemudian kalau protect seperti apa, jangan lupa didokumentasikan semuanya ketika kalian mengkonfigurasi, dijadikan makalah. Oke, jika ada yang kurang jelas bisa tanya di grup. Materi kali ini mengenai switch port security cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.